Halo, perkenalkan nama saya Adrian Lukas TJ dengan NIM 315190019. Hari ini saya mau mempresentasikan tugas TUPA 7 saya yang saya beri nama Kampung Susun di Juanda dengan konsep turisme hidup seperti lokal. Yang pertama, latar belakang. Ide utama bangunan diambil dari tipe-tipe bangunan pada tipologi Pasar Ceylon, Juanda, di mana ditemukan fenomena pedagang di pasar yang menggunakan lapaknya sebagai tempat hunian, selain untuk berdagang. Bahkan lantai 2 pasar disewakan untuk kosan. Kondisi hunian-hunian ini sangat tidak layak dan merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi. Lalu, konsep slum tourism. Konsep utama bangunan adalah memfasilitasi para turis mancanegara yang menggemari konsep turisme slum tourism agar dapat merasakan replika kehidupan masyarakat di tipologi pasar tradisional tersebut. Tetapi konsep tersebut menimbulkan kontroversi dari berbagai komunitas. Mereka mengatakan bahwa konsep turisme ini sebagian besar dilakukan oleh orang menengah ke atas untuk merasa lebih baik kepada dirinya sendiri. Mereka menilai bahwa kemiskinan dan ketidaklayakan ruang hidup tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu pendek untuk akhirnya pulang ke kemewahan mereka lagi. Maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengaplikasikan konsep slum tourism tanpa memanfaatkan ketidaklayakan ruang hidup warga lokal. Dan yang kedua, konsep dan program bangunan apa yang cocok untuk mengintegrasikan konsep slum tourism dan dwelling typologies yang ditemukan. Sebelumnya saya mau menjelaskan kenapa konsep slum tourism. Seperti bisa dilihat di diagram yang sebelah kiri, slum tourism pada beberapa tahun belakangan ini meningkat popularitasnya dengan pesat. Slum tourism adalah jenis tourism kota yang berupa kunjungan ke daerah dengan penduduk berpendapatan rendah. Turisme ini biasanya dilakukan oleh orang barat ke bagian selatan bumi termasuk Indonesia untuk melihat kondisi miskin dan lebih memahami gaya hidup penduduk setempat. Konsep slum tourism memiliki lubang dalam pelaksanaannya. Dalam zaman modern ini orang-orang melakukan aplikasi Airbnb untuk merasakan kehidupan warga lokal. Tetapi seperti bisa dilihat di diagram yang di-highlight berwarna biru, walaupun dapat mendekatkan para turis kepada warga lokal dibandingkan hotel, penggunaan Airbnb tidak dapat menjamin interaksi para turis dengan warga lokal. Lalu setelah itu saya melakukan analisis tapak. Tapak berada di Kelurahan Kebon Kelapa, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Bisa dilihat diagramnya di tengah untuk site-nya dan mapping kawasannya. Di dekat tapak ada Pasar Celon, di mana saya menemukan dwelling typologies-nya, halte busway Juanda, dan stasiun Juanda. Di zonasi sekitar tapak adalah percampuran yang cukup rata antara zona hunian, komersial, sekolah, masjid, dan pemerintahan. Setelah itu saya melakukan analisis tapak mikro dari sirkulasi pejalan, kendaraan, noise dan sunpad, skyline, dan sebagainya. Lalu saya coba merumuskan bubble diagram dan tabel program ruang. Lalu dalam strategi mesh composition, saya melakukan analisis preseden bentuk, studi bentuk dasar, lalu 3D bubble diagram. Nah, lalu saya mendapatkan konsep kampung susun. Kampung susun adalah representasi perkampungan yang dimasukkan ke dalam bangunan vertikal. Kampung susun dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan seputar konsep turisme slum tourism dan living like a local. Hal ini dilakukan dengan mengcapture gaya hidup masyarakat lokal, tetapi membuat ruang hidup mereka layak dengan cara, yang pertama, layaknya sebuah kampung horizontal, bangunan memiliki area-area bagi para penduduk untuk berkumpul atau nongkrong. Dan ruangan-ruangan dalam bangunan dibuat terbuka untuk mencegah perasaan tertutup atau perpisahan antar lantai. Seperti bisa dilihat dari gambarnya juga, dengan ruangan yang terbuka dan layak, diharapkan rasa kampung yang asli bisa direplikasikan di dalam bangunan. Sehingga para turis bisa merasakan kehidupan masyarakat lokal yang asli dan penghuni dapat mendapatkan pendapatan tambahan dari penginapan para turis. Seperti bisa dilihat di gambar, saya coba merumuskan program memisahkan di dalam bangunannya. Lalu program pada bangunan yaitu unit hunian untuk 2 orang dan 4 orang, area serbaguna formal maupun informal, area makan untuk menunjang program pasar tradisional, RPTRA, perpustakaan umum, musola, dan area parkir. Saya juga coba membuat diagram sirkulasi bangunannya. Lalu ini adalah gambar sequence bangunannya.
untuk mendapatkan gambaran perspektif di dalam bangunan. Lalu salah satu konsep dalam Kampung Susun Juanda ini adalah kios dagangnya. Kios dagangnya berukuran 10 meter persegi yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan kios. Yang contoh pertama adalah kios penjual makanan dan yang kedua adalah kios penjual pakaian. Nah, untuk misalkan pengguna kiosnya mau menggunakan kiosnya untuk hal lain seperti kios laundry, kiosnya dilengkapi rel di dinding dan lantai agar para pedagang dapat memasang partisi atau tembok anyaman bambu sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, pada kasus kios laundry di mana 2/3 kios disekat sebagai tempat mesin cuci, karena tempat mesin cucinya tidak usah dibuka kepada publik. Jadi yang terbuka hanya sepertiga di bagian depan kiosnya saja. Contoh lain dapat berupa pedagang yang membutuhkan ruang tambahan untuk gudang dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.